dulu pas gue ke Kuala Lumpur. BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup dan selalu dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Nasi lemak, Okay. nasi goreng, Okay. Are you silly? Nasi goreng is Indonesian food. Sedangkan kalau kita perangai nggak bagus pun, sesama orang Indonesia pun itu pasti nggak suka dengan kita, ya. Bang, boleh kacau? boleh. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Macam biasalah pemirsa, kita akan nonton bersama reaction video yang saya akan tunjukkan kepada pemirsa. Ada seorang gadis cantik asal Indonesia. Kebetulan ya, ini adalah YouTuber kesayangan orang-orang Nusantara. Mesti ramai yang kenal. Gadis Melayu datang melancong masa bulan Ramadan. So dia membuat vlog, membagikan ya momen-momen yang sangat mesra dengan rakyat Malaysia. Tapi sebelum itulah pemirsa ya, sebelum kita reaction lah perjalanan seorang gadis Melayu asal Indonesia nih, YouTuber cantik ini, saya nak tunjukkan lah ada beberapa video dari influencer dari Indonesia, tapi dia tak tinggal di Indonesia dan juga di Malaysia. Dia ada di luar daripada Asia. So macam mana agaknya ulasan-ulasan dia ini yang membuat saya tergetik hati untuk menanggapi. Seperti apa? Jom. Kalau gue lagi di Istanbul, akhir-akhir ini sering banget kalau lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu, di telepon terus ada orang Malaysia tiba-tiba datang. Mereka tuh baik banget. Mereka tuh kayak, aduh saudaraku, oh my sister di sini ngapain? Sedangkan dulu pas gue ke Kuala Lumpur, BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup dan selalu dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Walaupun gak semua orang Malaysia gini, tapi mereka itu sama orang Indonesia kalau kita nggak punya uang menganggap remeh gitu, kayak oh orang Indon kayak gitu. Tapi giliran di Turki, waduh berasa saudara ya gitu deh guys. Jadi kata temenku yang dari Jordan, dia tuh suka Indonesian food. Really, you like Indonesian food? Yeah, why do you like Indonesian food? I prefer Malaysian food. So what is the name of Malaysian food that you like? Nasi lemak, Okay. nasi goreng, Okay. Are you silly? Nasi goreng is Indonesian food. yeah. Yeah. Okay. So what are you gonna say now? What you say? It's Indonesian food. Listen, Malaysia better, guys. Just accept the fact, Malaysia better. Yeah. And then Malaysian food, you say nasi goreng. Halah, 3 kali datang ke Malaysia, 3 kali diperlakukan tak baik. Ada bukti ke tu? 3 kali, ya kan? Masa dia dekat Turki, dia jumpa orang Malaysia, katanya orang Malaysia tu tak memandang kasta lah gitu kan. Oh saudaraku, familyku begitulah kan. Tapi tak serupa macam orang Malaysia di tanah sendiri. Bila tengok orang Indonesia macam, oh okay, macam tu. Janganlah macam tu sangat sis. Ya, saya ni ya udah cukup lama lah duduk di Malaysia ni. Dah cukup lama tinggal di Malaysia ni. Tak pernah lagi saya menerima kelakuan yang tak baik oleh orang Malaysia. Ya kan? Manalah tahu itu adalah masalah pada diri si sendiri. Ya, punca orang Malaysia tu tak berkelakuan baik pada sis itu disebabkan ya attitude ataupun tingkah si sendiri, betul tak? Ini contoh ataupun opini ataupun asumsi, betul tak? 3 kali diperlakukan tidak baik.
terkadang ya konten-konten macam inilah yang membuat para netizen ya antara dua negara ini panas, suka membuat cerita 3 kali. Padahal kalau kita tengok sendiri di negara Malaysia nih, di tanah Malaysia nih, orang Malaysia Indonesia itu boleh duduk satu meja ya, yang kerja kilang pun boleh makan sama, breakfast sama, jalan-jalan sama. So saya tak tahu apa masalah sis ini. Dan video yang kedua kita tengok kan Raihat sangat dia nak ya membuat kawan dia tu, member dia tu untuk berkata tak baik tentang Malaysia. Sedangkan yang saya tahu nasi goreng di Malaysia ni banyak sangat aneka. Nasi goreng USA, nasi goreng Pattaya, nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng paprik, banyak lagi. Ya. Sekarang saya tanyalah kepada para pemirsa yang tengok video ni, cuba komen di section komentar. Nasi goreng tu asalnya dari mana sih? Ya. Kalau saya ditanya nasi goreng tu asalnya dari mana? Ya dari dapur. dari dapur ya, dari bahan-bahan, dari rempah dijadikan satu di kuali, dimasak, dimakan. Settle. Ya kan? Oke, apakah betul orang Malaysia tu berkelakuan tak baik terhadap orang Indonesia? Ada satu video yang saya akan tunjukkan sebelum kita tengok vlog YouTuber cantik. Cuma. Hai, Assalamualaikum. Izin sis ya kak, saya menanggapi video kakak tentang mengapa orang Malaysia itu benci dengan orang Indonesia. Oke. Tidak semua orang Malaysia itu benci dengan orang Indonesia, justru sebaliknya. Orang Malaysia ini kebanyakan suka dengan orang-orang Indonesia. Sebab orang-orang Indonesia ini terkenal dengan kebudayaannya, terkenal dengan keadabannya, kepribadiannya, terus keagamaannya. Kalaulah kita duduk di Malaysia ini bagus-bagus, duduk elok-elok, perangai kita pun bagus, perangai kita baik, sopan, ramah, itu pasti orang-orang Malaysia itu suka dengan kita. Tetapi kalau kita duduk di sini nggak bagus, perangai macam-macam, sombong atau nggak ramah atau apa, pasti orang-orang ini nggak suka dengan kita. Sedangkan kalau kita perangai nggak bagus pun, sesama orang Indonesia pun itu pasti nggak suka dengan kita, ya. Betul. Yang paling penting, mau kita duduk di Malaysia ataupun di negara manapun, attitude dan respect itu harus kita terapkan. Kalau kita nggak ada attitude, kalau kita nggak ada respect, otomatis mereka nggak respect balik ke kita, ya. Mungkin sebagian orang nggak suka dengan orang Indonesia ini sebab ya mungkin perangainya nggak bagus atau memang sejarah dulu, nggak tahu lah ya kan sejarah dulu macam mana. Cuma kalau kita duduk bagus-bagus, insya Allah kita banyak disukai dengan orang-orang Malaysia atau orang-orang kita sendiri, ya. Dan alhamdulillah saya di sini, suami saya orang Malaysia dan family saya menerima saya dengan bagus dan mereka baik dengan saya. Jadi untuk orang-orang Indonesia, dimanapun kita berada, dimanapun kita pijak, duduklah bagus-bagus, perangai kita bagus, nggak sombong atau baik, atau kita memang ada attitude dan respect di situ. Kalau semua itu ada, otomatis semua negara, bukan hanya Malaysia, semua negara itu pasti akan suka dengan orang Indonesia, ya. Itu aja dari saya. Kalau misal ada salah kata dari saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum. Betul, meskipun kita cuma 1 hari, 2 hari, contoh kan 3 hari melancong macam tu, kita tetap berpegang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ya kalau kita punya attitude, etika yang baik, maka orang yang akan kita hadapi, akan kita jumpai juga akan menilai kita dengan baik gitu kan. Setahu saya di Malaysia ini ya, mereka sangat menjaga yang namanya pelancong tau. Sebab jika ada apa-apa yang dibuat oleh orang Malaysia, maka nama negara Malaysia ini yang akan tercoreng. Sekarang saya tanya sis, betul ke tu orang Malaysia? Sebab dekat Malaysia ni
ramai foreigner. Tahu, bukan hanya orang Malaysia, sebab dekat Malaysia ni ramai kan, daripada Indonesia, daripada banyak lagi lah negara yang bekerja, yang kahwin dengan orang sini, ada yang study. So kena pastikan, make sure itu betul-betul orang Malaysia ke. Jangan pula dia boleh bercakap bahasa Melayu terus hentam itu orang Malaysia. No 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 ya. Foreigner pun sekarang ni ramai yang boleh bercakap bahasa Melayu. Lagipun macam bahasa Melayu tu kan di Indonesia juga ada. So kena pastikan dulu. Mana tahu kan sis ni salah orang. Takkanlah sampai 3 kali kan. 3 kali diperlakukan tak baik. Diperlakukan tak baik tu macam mana? Dipandang macam ni. Ya pandang lagi lah. Okey, lanjut ya ke video yang saya janjikan. Seorang YouTuber cantik gadis Melayu asal Indonesia jalan-jalan di waktu bulan puasa. Dia membagikan momen dia ya masuk ke dapur untuk mempersiapkan juada berbuka puasa. Seperti apa? Jom. Nah, ini adalah proses pembuatan. Jangan lupa di subscribe Elsa. Jadi hari ini dapat masak 12 periuk. Bayangin sebesar itu periuknya. Gila gak sih? Wah. Kita bisa melihat kebersihannya terjaga, make sure semuanya bersih. Alhamdulillah. Abang ingat kami kah? Abangnya bagi. Abangnya bagi nih guys, pas kami minta bubur lambungnya. Masya Allah, jadi ngacau ini guys, dia ngikut tawaf. Bang boleh kacau? Boleh. Bubur lambung. Belum pernah rasa pemirsa. Wah, sangat beruntung ya si Elsa nih ya. Boleh merasakan sendiri. Wah, jangan lupa di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang aku lagi ada di Masjid Jame. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung proses pembuatan bubur lambuk yang ada di Masjid Jame. Kita lihat bagaimana proses pembuatan bubur lambuk ini. Let's go. Boleh? Oke, ini dia. Peraturannya. Ini menceritakan seluasan kamu baru. Ini Pak Lurah ya. Dalam tahun baru yang ada 7. Ini kecil. Dari berbagai etnik, Minang, Jawa, Rawa. Ya. Ini informasinya lah. Terima kasih. Kamu boleh baca. Cut ya. Oke. Ya. Nih, kami harus pakai sepatu boot nih. Safety ya. Sebab kena masuk ke dapur kena safety. Keselamatan. Nih, kita pakai sepatu boot. Oke guys, jadi kita akan menyaksikan proses pembuatan bubur lambuknya di dalam sini. Tuh. Assalamualaikum Cik. Dari Indonesia, Pekanbaru. Penasaran bagaimana proses pembuatan bubur lambuk karena hanya di Malaysia yang ada seperti ini gitu. Jadi kami penasaran bagaimana terciptanya bubur lambuk, proses pembuatannya. Alhamdulillah diizinkan sekarang. Ini rempah-rempah ini. Bunga lawang. Dia ada 6 jenis. Ada 6 jenis. Boleh pegang mic-nya. Oke, ada 6 jenis macam. 6 jenis. Bunga lawang, kayu manis, buah pelaga, buah pelaga, cinta manis, bunga cingkir. bunga cengkeh. 6 jenis. Jadi tiap tahun makcik lah yang masak bubur lambuk di sini. Baru tahun ni dia panggil balik. Dah 10 tahun. Dah 10 tahun. masak di sini. 10 tahun. Jadi Cik, tujuan kami siapa tahu nanti kami boleh juga bikin bubur lambuk ini di daerah tempat tinggal kami. Karena saya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kalau dia gempa-gempa dia kalau satu tiup besar tak boleh sikit-sikit. Tak boleh sikit-sikit. Nanti dia dah lari dah. Okey. Nanti tengok nanti baju tu ni. Okey, boleh. Jadi 6 nih, 6 bahan-bahan ini nih. Tambahan nanti baju lagi satu. Okey, boleh. Okey, apa? Alba. Alba. Oh, alba tak boleh banyak nah. Kayak gini guys.
Ini nih untuk berapa ini ya? Oh, itu albado. tuh. Wah, kayak gini albado. Oke, itu selalu juga saya minum pemirsa. Oh, dia pahit. Untuk semua nih, Iya. Alba ini cukup segini aja. Oh, Ini nih Wangi dia lumayan juga pemirsa. oh satu ini, satu ini. Oke, boleh. Ini nih untuk berapa periuk buatnya Makcik? Satu periuk ini. Oh. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 periuk saja. Setiap harinya berapa buat periuk Makcik? 15 periuk. Kami 19 periuk. Hari Kamis 19 periuk. Banyak. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Karena udah menjelang weekend. Iya, tiap satu periuk 15 kilo beras. Oke. Satu ini tuh untuk satu periuk nih. Oke, boleh. Sudah Makcik. disediakan Ternyata ya setiap hari takarannya Kamis ya. itu dia 19 periuk. Nah, untuk Agak banyak ya? lebih agak banyak mungkin untuk Jumat kan Kamis malam Jumat. Mungkin bisa untuk Jumat berkah. Mungkin bisa jadi. Nah, untuk hari ini cuman berapa tadi? 12 periuk. 12 periuk. Oke. Kita lihat, guys. Nah. Itu dia. Ketika Jintan manis. banyak. Oke. Tapi tengok size periuknya tuh besar kan. Jadi kena banyak lah rempah-rempahnya. Biasa. Dah paham, dah berpuluh. Main campak-campak saja. Itu apa Makcik? Buah pelaga. Buah pelaga. Oke, buah oke. pelaga. Ini ilmu lah ya kan. Biasa. Dari pukul berapa Mak Pun Cik? boleh belajar. Pukul 7 udah masak ya Makcik. Oke. Kayu manis. Ah. Jadi Makcik ini udah paham lah guys takaran-takarannya gitu. Main masuk-masuk aja gitu. Oke, ini bunga cingkeh. Sebab dah terbiasa kan. 6. Tuh guys, ada 6 macam bahan bumbunya. Penasaran brand berasnya tuh harus beras ini atau beras apapun bisa gitu. Nanti kita tanya ya guys. Ini brand dari apa ini ya? Faiza Emas. Makcik, brandnya Beras tempatan. beras apa saja boleh? Oh, oke. Mungkin dia warna kelapa. Oh, warna-warna. Oh, ini. Kalau satu periuk sikit je lah. Oh. Nanti dia hitam. Oh, pakai bawang goreng. Oh. Naik kan. Sedap Oh, jadinya kalau daging. Berarti daging. Tak sedap. Oh, daging, guys. Daging. Daun sup, Daun sup, daun bawang. Daun sup, daun bawang. daun bawang lebih enak. Oh, dan bawang. Patut lawan. penasaran saya rasanya Wangi. macam mana. Chinese Harum. kan dia suka daun bawang lebih Ah, enak. Kalau mak bagi makcik lah makcik buat jual. Pakai daun bawang lebih. Pakai daun bawang lebih. Macam tu. Makcik udah berapa tahun tadi Oh ya? buat bubur lambuk ni? Lebih lah daripada 12 tahun. Dah lebih 12 tahun. Wah, luar biasa banget. Dah lama makcik dah 64. Ah. Sehat untuk makcik. Masih Iya, Makcik. segar ya. Insyaallah. Santan 6 kilo. Segar tuh, 6 masih kilo. berstamina. Oh, ya dia kan? pakai santan ternyata. Oh, oke. Oh, pakai santan. Ini pakai santan ini. Biasa pakai santan. Oh, pantas lah. Santan gurih-gurih fresh kayak ya. mana ya? Satu periuk 6 Tak kilo. pakai yang kotak. Oh, Ini apa? Ini daging. satu periuk 6 kilo. Nah, itu lagi masak guys. Periuknya sebesar ini guys. Sebesar ini. Ini apa? Udang kering. Oh, udang kering. Terus ini Oh, bawang daging merah, bermakna ya? bawang putih. Oh, pakai pandan. Oke. Nah, dia pakai daun pandan juga ternyata. Biar wangi ya, Makcik. Oke. Unik sekali lah. Tak pernah saya rasa Ini ini. apa tadi, Makcik? Lada hitam. Oh. Satu periuk satu ini. Oh, oke. Oh. Jadi nggak boleh banyak takut nanti dia terlalu hitam guys. Lagi cuci berasnya tuh di ujung sana. Nah ini adalah proses pembuatannya lagi masaknya nih guys. Ya, Jadi hari ini dapat masak 12 periuk. Bayangin sebesar itu periuknya. Gila nggak sih? besar. Patutlah bumbu-bumbu rempahnya tadi banyak juga kan. Tengok lah.
Size Nah, itu periuknya adalah pun proses besar. pembersihan berasnya tuh, cuci berasnya. Bersih ya dapurnya ya. Berasnya dicuci dulu guys. Make sure ini bersih tempatnya ya. Kita bisa melihat kebersihannya terjaga. Betul, Make betul, sure betul, betul. semuanya bersih. Kakak gagal fokus dengan periuk-periuknya. Iya, periuknya besar banget tuh. Untuk berapa porsi ya kira-kira ini ya? Udah mulai memasak. Ini mesti suasananya panas sangat ya pemirsa ya. Kami habis bang, 1 minggu. Alhamdulillah. Abang ingat kami kah? Oh, abangnya bagi. Abangnya bagi nih guys, pas kami minta bubur lambungnya. Oh, abang masak juga ternyata. Masak, saya bungkus. Oh, gitu. Dan lagi guys, Satu ini nih biasanya untuk berapa bungkus bang? 180 ke 200 bungkus. Oh, 180. Bawa tu kan? Banyak. 180 ke 200. 180 sampai 200 bungkus untuk periuk sebesar ini guys. Jadi 15 kilo. 15 kilo satu periuk. Beras. Beras. Oke, 15 kilo beras. Oke, ini minyaknya dipanaskan Saya penasaran. dulu. Kita lihat prosesnya ya guys. Oke, dia tunggu panas minyak sampai benar-benar panas. Udah lama masuk buat bubur lambuk? Maksudnya tahun kelima. Tahun kelima? Oh, tahun kelima abang ni dah. Masuk 2020. 2020 masuk buat bubur lambuk udah 5 tahun guys, udah join di sini. Step by step. Nah, yang sebelah situ udah dimasukin bumbunya. Ini masih belum terlalu panas, jadi masih ditunggu guys. Nah, kita masukkan bahan-bahannya, bawang merah, bawang putih, ada daun pandan tadi. Tuh. Makcik tadi pun ikut Wah, wangi masak. banget sini. Meskipun 65 umurnya, tak berstamina. Time puasa ya ini ya. Luar biasa. Tapi sumpah saya penasaran rasanya ini, tak pernah saya. Macam mana rasanya pemirsa? Kalau mau dikacau ikut tawaf kita lah. Oh, apa bang? Ikut tawaf kita. Oh, ikut tawaf kacaunya. Oh, Masya Allah. Jadi ngacau ini guys, dia ngikut tawaf. Wah, Masya Allah. Cara pengadukannya iya, pun bukan perasaan, asal-asalan guys. Dia ya. ikut tawaf tuh. Kalau Ada ngacaunya. arahnya ya. Oke. Menarik sangat Di lah. ujung sana Unik situ, ini. ada yang udah selesai tuh dibuat tuh guys, bubur lambungnya. Samping dengan Kak Caca tuh. Nah, ini kita akan melihat proses pertama kali pembuatannya. Jadi teman-teman juga bisa melihat, oh ternyata seperti ini pembuatan bubur lambungnya gitu. Wangi banget guys. Kena transfer. Ya, masak sebanyak ini kena sabar. Luar biasa. Terbaik lah. Biasanya satu periuk nih buatnya berapa lama bang? 3 jam. 3 jam satu periuk nih. Wow. Buat banyak ya kan? Satu periuk ini aja buatnya 3 jam guys. Lah dia biasa. masak sekali banyak. Buat ini nih, Beruntungnya Bang, mulai dari jam si berapa? Elsa. Selepas subuh. Selepas subuh udah kerja buat. Oh, Tapi yang tak pegang semalam panas kan? panas. Sebab dia duduk dalam mesin. Oh, Dia oke duduk oke. satu kawan. Oh. Ramai-ramai duduk panas Ah, lagi. Iya. Enak sejuk, bawah panas lagi. Lepas tu kita bungkus masa panas. Masih panas. Kalau nak tengok masa kami bungkus, datang pukul 10. Pukul 10 ke 10. 10.30. 10.30. 10.30. 10.30. Oh, itu bungkus-bungkusnya tuh. Nanti akan tengoklah, nampaklah gambar. Di sini, Bang? Sini lah. Di sini bungkusnya. Tak boleh angkat. Iya. Oh. Jadi Betuanya kamu bungkusnya di sini juga, Elsa. masaknya di sini guys. Nah, kita masuk yang 6 jenis bumbu tadi tuh guys. Oke, satu cup macam tu ya, semangkuk ya. Ini ilmu tahu, boleh dicontoh ya kan?
Mana tahu dibuat di rumah kan. Jangan rasanya nih ternyata keringin pula saya. Sumpah tak pernah saya makan ini, keringin pula jadinya. Jadi bumbu tadi dimasak dengan bawang-bawang tadi guys. Yang rempah-rempah 6 jenis rempah tadi dimasak dengan bawang putih, bawang merah sama pandan tadi. Jadi dimasak sampai dengan matang gitu, sampai dengan harum. Satu periuk segini makcik? Satu periuk ini? Oh. Bawang bawang goreng Kalau ya. buburnya udah matang barulah ditaruh bawang goreng ini guys. Makanya dia wanginya tuh semerbak gitu, dari daun pandan, dari bawang gorengnya, dari daun seledri juga tuh di sana. Ternyata dia juga pakai daun seledri, daun bawang, bawang goreng, terus daun pandan yang menyebabkan dia wangi. Nah, gurihnya itu dari santan tadi ternyata gitu guys. Tadi apa bang bumbunya? Udang kering dengan halia. Udang kering dengan halia Wih, dimasukkan sedap tadi guys. Jadi ini di sini benar-benar panas tapi wangi banget. Selama bulan puasa itu hanya 28 hari guys pembuatan bubur lampunya. 2 hari itu mereka udah selesai lagi karena udah banyak yang pulang kampung dan udah mau lebaran juga gitu. Tahun ini hanya 28 hari saja guys. Kalau bukan bulan puasa tak ada ya dijual. Jujur ini wanginya harum banget. Oke, ini dagingnya nih dimasukkan. Dagingnya satu periuk banyak banget itu loh guys. Pantesan tadi kami makan itu bener-bener terasa tekstur dagingnya gitu guys. Masukkan dagingnya di sini. Nah, ditambah dengan air. Supaya tidak ini ya, mungkin tidak gosong gitu guys. Wah, Biar tak hangit ya kan. Dan puasa loh. Luar biasa. bayangin untuk masak satu periuknya ini perlu waktu 3 jam loh. 3 jam gak main-main. Jadi startnya itu mulai setelah Porsi sholat banyak. subuh. Nah untuk hari ini mereka memasak 12 periuk. Jadi setiap harinya semakin berkurang. 2 minggu pertama itu mereka masak sebanyak 15 periuk. Nah semakin kesininya mereka memasak sebanyak 12 periuk. Oke. Kenapa macam itu pemirsa? Boleh explain? Kenapa semakin sedikit macam itu? Oke, kita lihat yang bagian supnya yang udah masak gitu guys. Oh, nah ini bagian sup dia yang udah masak. Oke. Mana rasanya? Nah, Daging. kamu bisa lihat nih betapa gurihnya. Pantesan kan pas kami coba itu gurih banget guys. Sup periuknya itu tadi dikasih tahu makcik kalau ada batasan airnya gitu. Nah, aku pengen make sure ke teman-teman juga bahwa di sini tempatnya itu bersih banget guys. Di sini bersih banget. Tidak ada Betul. kotor sama sekali. Tuh, yang di sana masuk airnya tuh. Masuk air semua. Oke, habis ditumis semuanya masuk air. Sampai ada batas itu ya, Bang? Sampai batas itu airnya. Oke. Jadi airnya ada batasannya juga gitu, guys. Daging Nah, abang itu tapi yang dimasak masaknya. dengan daun pandan. Masaknya, masukkan airnya. Saya penasaran rasanya macam mana. Di mana jual ini pemirsa? Karena bulan puasa ya ada bubur Dan lambu aku di sini ini. benar-benar salut banget sih. Salutnya adalah mereka kebersihannya benar-benar terjaga. Nih kami aja pakai sepatu bot nih. Benar-benar kebersihannya terjaga loh guys di sini. Nggak ada kotor sama sekali. Jadi make sure ini benar-benar bersih banget guys. Apa yang kalian makan, nah itu bersih, sebersih-bersihnya. Setelah dirasa cukup masak, cukup matang, itu dimasukkan air tuh. Oke. 1 ember, 2 ember. Nah
tadi abangnya bilang sama makcik bilang ada batas air yang ditentukan. Jadi bukan ini ya, sesuka hati ya, takaran airnya itu memang sudah diletak ya. Nah ini airnya benar-benar bersih juga guys. Aku salurnya adalah mereka bersih gitu. Aku suka banget sama tempat masak yang bersih gitu guys. Sangat bertuah kamu Elsa. Pasti wangi sangat ya pemirsa ya. Semua itu rempah-rempah tuh yang menaikkan selera makan. Tapi Jadi rasanya abang macam ini mana guys, nih? for information, kalau dia tuh udah 5 tahun join untuk buat bubur lambu ini. Dan startnya itu sudah suku. Jadi satu orang itu bisa 2-3 periuk guys. Setiap hari mereka lakukan ini. Masya Allah banget nggak sih? Oke, nah itu udah mau mencapai titiknya tuh. Dengan garis yang bulat-bulat 2 itu tadi. Ini habis ini dimasukin garam sebanyak 4 bungkus gitu. Garam berapa bungkus bang? 4. Nah, masuk 4 bungkus garamnya guys. Bungkus lagi. Wajar lah ya. Berapa lama nih bang dimasak 3 ya jam. bang? 3 jam kan? Oh, tunggu air mendidih. Habis itu baru masuk beras. Oke, jadi tunggu airnya mendidih, baru nanti masukkan berasnya tadi guys, yang udah dicuci tadi. Oh, jadi daging dengan beras dicampur Dikacau sama ya? supaya bumbunya merata. Mana? Nah, nih. Oh. Nah, ini proses pemasukan berasnya nih, guys. Tuh, udah mendidih, masukkan beras tadi. 15 kilo. 15 kilo 1 periuk ini guys. Oh, terus masukkan lada hitam tadi. Gimana rasanya? Adakah ini dijual? Ya, jika bukan bulan puasa. Ingin saya pemirsa. Kaya rempah banget. Terus dikacau. Arah menggaulnya, mengaduknya juga bukan asal-asalan ya. Kacau boleh berhenti tapi tak boleh tinggal. Kacau boleh berhenti tapi tak boleh tinggal. Oh, begitu guys. Dia lembek. Nah, sampai dia Sampai Takut hangit berasnya ya? lembek. dalam dia kita nampak. Sekarang kita tengok dia gelap. Oh, Dia akan jadi putih. oke. Sekarang kita lihat dia gelap. Putih dengan pekat. Nanti akan menjadi putih dan pekat. Jadi berasnya akan sampai lembek guys dimasak. Bang, boleh kacau? Boleh. Bertuahnya kamu, Elsa. Oke, periuk berikutnya ya. Nah, masukkan lada hitam tadi guys. Tidak menjadi alasan ya, dengan faktor umur tuh tetap stamina dan puasa ya. Oke, periuk ketiga nih guys. Setelah semua proses selesai dan nasinya lembek, boleh masukkan santan.
juga daun bawang untuk menciptakan aroma bubur lambuk ini lebih harum guys. Untuk proses pembuatan bubur lambuk ini kayaknya cukup sekian guys, karena ada beberapa step dan beberapa proses yang menjadi rahasia dapur. Kami sangat menghargai akan hal itu. Terima kasih untuk Maci sudah memperbolehkan kami untuk melihat secara langsung proses pembuatan bubur lambuk dan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kami juga, dan semoga ini tetap menjadi tradisi dari rakyat Malaysia dan bisa dilanjutkan juga oleh generasi-generasi selanjutnya. Itulah dia momen seorang gadis Melayu asal Indonesia, YouTuber cantik ya, membagikan momen dia masuk ke dapur masak bersama orang Malaysia untuk mempersiapkan juadah buka puasa. Yang pertama-tama tadi saya tertarik untuk membahas ya betapa mereka menjaga ya pelancong yang datang ke negaranya. Ya, mereka menjelaskan ya tempat-tempat yang menarik step by step kalau pergi. Begitu yang saya tahu. Jadi saya tak habis pikir ya bagaimana sis yang tadi video yang stay dekat Turki itu yang dia katakan 3 kali datang ke Malaysia dia mendapatkan perilaku yang tak baik oleh orang Malaysia macam itu ya. Nah, dan juga dia kata kalau macam tadilah kan yang kita tengok dekat sini betapa mesranya ya rakyat Malaysia menerima kedatangan tetamunya, langsung masuk ke dapur, masak bersama, memberikan ilmu, berkongsi ya. Ilmu lah nih, ilmu mahal tau ya. Kita tengok tadi tempatnya juga bersih ya kan, dan juga di situ saya tengok betapa tertata lah, mereka tidak ada kecanggungan ya. Orang Malaysia tahu tuh yang datang, tetamu yang datang ingin menengok langsung macam mana cara masak bubur lambuk nih kan, tapi tak ada pun orang oke macam yang dijelaskan tadi ya kan. Jadi kalau janganlah ya, kalau memang ada perlakuan yang tak baik oleh orang Malaysia pastikan dulu betul ke orang Malaysia macam itu ya kan. Apapun terbaiklah Elsa sebab ya sudi membagikan momen-momen ya, boleh masak bersama dengan Maci itu, orang-orang yang masak sampai 12 periuk besarnya macam itu pemirsa. Saya sumpah saya tak pernah rasa yang namanya bubur lambuk ini macam mana rasanya pemirsa. Daging, santan, ada daun pandan, lepas itu beras ya kan. Biasanya daun pandan ini kan dimasak dengan bubur. Kenapa dia dipanggil bubur lambuk pemirsa? Padahal di situ ada daging, beras. Kalau bubur itu kan macam bubur jagung, ya kan, bubur kacang merah. Ini kenapa? Coba bagi tahu saya, dan saya nak tanya, kalau bukan bulan puasa, ada ke bubur lambuk ini dijual di kedai-kedai makan? Cobalah pemirsa, tolonglah jawab, saya teringin sangat. Tak pernah saya rasa pemirsa, sebab kita tengok tadi rempah-rempah yang disediakan, yang dimasak itu sangat unik. Saya tengok, saya penasaran rasanya itu macam mana ya kan. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Baik buruknya ya individu itu janganlah membabitkan negara ya kan. Orang yang tak baik itu pun di mana-mana negara ada, betul tak ya. Jadi kalaupun ada kelakuan yang tak baik yang dijumpai di negara tersebut ya, ambil bukti, tunjukkan. Kalau setakat untuk membuat cerita, janganlah takut jatuh fitnah. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.